Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Puji syukur marilah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah beri kita rahmat dan anugerahnya kepada kita semua sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan aktivitas biasanya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas biasanya. Salawat dan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang dan diarahkan kepada saat sekarang. Baiklah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya, yaitu Ahmad Yamin Jaya. Yaitu saya dalam jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik. Berdasarkan materi dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari video pengantar usaha dalam topik yang dibahas pada pertemuan keempat, yaitu berjudul Strategi Kewirausahaan dan Inovasi. Ada beberapa topik yang akan kita bahas, baik itu secara material atau kombinasinya. Yang pertama yaitu membahas tentang manajemen kewirausahaan. Kenapa kita harus membahas manajemen perusahaan? Maksudnya ialah wirausahawan menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai, barang dan jasa. Proses inovasi dikendalikan oleh kreativitas. Apa itu kreativitas? Kreativitas merupakan mata rantai pengetahuan, pengenalan secara baru untuk mengkombinasikan sumber-sumber dan proses pengembangan pengetahuan secara sistematis ke dalam suatu inovasi yang digunakan di pasar. Selanjutnya, jika manajemen kewirausahaan menyangkut lingkungan internal perusahaan, maka strategi kewirausahaan menyangkut kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal, di mana perusahaan harus bersaing dengan menggunakan keputusan strategi. Kemudian yang kedua atau poin kedua yaitu menurut para ahli, yaitu Hanger dan Wellen. Apa yang dikatakannya? Kewirausahaan sering didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan dan mengelola sebuah bisnis dengan dan mengembalikan risiko untuk mendapatkan keuntungan, serta ujungnya merupakan seorang manajer strategis. Maksudnya, ia akan membuat keputusan strategi dan operasional untuk semua level strategi. Yang ketiga yaitu manfaat manajemen strategi bagi perusahaan kecil. Manajer strategis tidak hanya bermanfaat sebagai perusahaan besar, namun juga perusahaan kecil. Manajer perusahaan berkaitan erat dengan di kinerja keuntungan perusahaan kecil. Nah, dari beberapa topik itu ada beberapa alasan yang mendasari perusahaan kecil untuk tidak menggunakan manajemen strategi. Kenapa demikian? Itu yang pertama, tidak cukup waktu. Kedua, tidak mengenal dengan baik perencanaan strategi. Yang ketiga, kurangnya keahlian. Keempat, dan kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Peneliti mengembangkan bahwa perusahaan kecil dan sedang berkembang akan lebih sukses jika ia melibatkan isu-isu strategis dan menerapkan manajemen strategis yang berfokus pada keputusan dengan tindakan
dengan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, sumber inovasi. Menurut Porter Director, terdapat 7 sumber inovasi yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu hal yang tidak diharapkan. Yang kedua, suatu yang bertentangan. Yang ketiga, inovasi berdasarkan kebutuhan proses. Yang keempat, perubahan dalam inovasi atau struktur pasar. Yang kelima, demografis. Yang keenam, perubahan persepsi, suasana hati, dan arti hidup. Yang terakhir yaitu pengetahuan baru. Yang poin selanjutnya yaitu menerapkan strategis. Dalam melakukan strategis usaha, wirausahawan biasanya memilih satu dari 4 strategis yang yaitu yang pertama, berada pertama di pasar dengan produk dan jasa. Yang kedua, posisikan produk dan jasa baru tersebut pada pasar segmen yang tidak terlayani. Yang ketiga, fokuskan barang dan jasa pada peluang kecil tetapi bisa bertahan. Yang keempat, mengubah strategis produk, pasar atau industri. Maksudnya yaitu dari beberapa poin itu. Yang termasuk yang pertama, strategis pertama, yaitu strategis untuk berada pertama di pasar dengan produk dan jasa. Nah, baru sering dipilih oleh wirausahawan, terutama perusahaan baru. Meskipun peluang berisiko sangat tinggi, jika strategis ini berhasil, langkah selanjutnya adalah mempertahankan posisi kepemimpinan besar market leader. Yang kedua yaitu strategis menyangkut pengembangan keterampilan untuk menanggapi peluang yang diciptakan oleh perusahaan yang berada di pasar pertama. Yang sering terjadi adalah banyaknya peniru atau imitator memperbaiki atau memodifikasi barang dan jasa untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pembeli. Nah, bila demikian, perusahaan perlu memindahkan daya saingnya yang segmen pasar kecil yang pandang perusahaan tidak memiliki peluang. Kemudian strategi yang 3 yaitu perubahan strategi produk besar atau industri yang berbasis pada inovasi. Strategi ini dilakukan dengan mengubah produk dan jasa yang sudah ada. Misalnya nih, kita contohkan mengubah manfaat, kemudian nilainya dan karakteristik lainnya. Nah, dari beberapa strategi ini kita dapat menciptakan inovasi dengan salah satu cara. Yang pertama, menciptakan manfaat. Yang kedua, meningkatkan nilai inovasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan ekonomi dan pelanggan. Yang keempat, menyajikan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Mungkin pada pertemuan kali ini atau pertemuan yang keempat ini cukup sekian analisis tugas dari pertemuan saya, Ahmad Yami Wijaya. Kalau seandainya ada susunan poin-poin materi yang tidak tepat atau kurang jelas, saya mohon maaf terutama pada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.